Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua dan shalom. Pada sore hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan lagi untuk dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada sore hari ini pembacaan Alkitab kita akan kita mulai dari dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-10 sampai pasalnya yang ke-12. Sebelum kita memulai kegiatan pembacaan Alkitab kita, nanti Kak Esra minta adik Putri untuk memimpin kita di dalam doa. Halo adik Putri. Adik Putri. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab. Tuhan Yesus berkati dalam nama Yesus. Amin. Singkat banget. Nah, apa yang penting adik Putri udah berani untuk berdoa. Terima kasih adik Putri. Nah, sekarang kita akan memulai pembacaan Alkitab kita. Nanti kita akan membaca 5 ayat ya. Kak Esra akan memulainya. Habis Kak Esra membacanya, adik Putri, dan yang terakhir Ibu Lia. Oke? Oke. Oke. 2 Samuel pasalnya yang ke-10. Perikopnya, Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanum anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat yang kedua, lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanum bin Nahas sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Ayat yang keempat, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ayat yang kelima, hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Ayat yang ke-6, adik Putri. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Dari Raja Negeri Maaka 1.000 orang dan dari orang-orang top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dan dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Ayat yang ke-11, ya. Iya.
Ayat 10 apa 11 ya? 11, Bu. 11 ya. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Ayat 12, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Ayat 13, lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ayat 14, ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. 15, ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Pak Tiang ikut baca, Pak. Oke, ayat ke berapa? Ke-16, Pak. 16 ya, bentar. Ya, ayat 16. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Ayat 18, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian sehingga ia mati di sana. Ayat 19, ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu, takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Ayat pasal 11. Daud dan Betseba. Ayat 1, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rahab, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas suatu istana. Tampak kepadanya dari atas suatu itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat yang keempat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat yang kelima, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, aku mengandung. Ayat yang keenam, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Dilanjutkan, Dek Putri. Ketika Uria masuk menghadap dia,
Bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Ayat yang ke-14. 14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ayat 19, ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian: "Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, 'Mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok?'" Ayat 21. Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, "Orang-orang itu lebih kuat daripada kami, dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang." Ayat 24. Pada waktu itu pemana-pemana menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Ayat 25. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, "Beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu, perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu, demikianlah kau harus kuatkan hatinya." Ayat yang ke-26. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Yang ke-27.
Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Pasalnya yang ke-12, berikutnya, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ayat yang pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lainnya miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapannya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Dilanjutkan, Dek Putri. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat 12, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka.
Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakannya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ayat 19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat 20, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya ia dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Ayat yang ke-21, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah arti hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ayat yang 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Ayat yang ke-25. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Dilanjutkan, Dek Putri. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia menyuruh kota kerajaan. Dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Raba, dan telah merebut pula kota air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya 1 talenta emas. Bertatahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu sorry. Malah, bentar dulu, bentar. Mama lagi ngapain? Enggak, lanjut nih, aja. Putri. Enggak. Bang Apiang aja deh. Sorry. Iya. Ayat 31. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja gergaji, pengerek besi dan kampak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Pasal 13. Abnon dan Tamar. Ayat 1. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud Apiang, mempunyai... kita Oh iya. sampai pasal 12 aja, Pak. Oh. Ya, Oke. karena kan saya lihat itu sudah masuk di perikop yang baru lagi kan, Pak. Iya betul. Oke. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Dek Putri, terima kasih Bu Lia, terima kasih Pak Atiang untuk partisipasi di dalam pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita sudah sama-sama membaca di dalam kitab 2 Samuel, mulai dari dalam pasalnya yang ke-10 sampai dengan pasalnya yang ke-12. Ada satu hal yang akan saya bagikan tentang bagaimana kehidupan Raja Daud. Di saat dia sudah menjabat sebagai seorang raja, ada satu kesalahan yang dilakukan, seperti yang sudah kita baca di dalam pasalnya yang ke-11 dan juga pasalnya yang ke-12. Daud melakukan sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di saat dia melakukan akan hal ini, apa yang dia pikirkan, dia laksanakan. Dan juga ketika dia sudah melakukan dosa yang satu, dia akan berusaha dengan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan untuk menutup kesalahan atau dosa yang sudah dia lakukan. Artinya bahwa jika kita melakukan suatu dosa dan kita tidak cepat-cepat untuk menyelesaikannya, maka akan timbul dosa yang baru lagi. Dosa melahirkan dosa. Nah, kita juga lihat bagaimana di dalam pasalnya yang ke-12. Di sini Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Nabi Nathan itu tidak menegur Daud? Daud baru memiliki keinginan untuk mengambil Batseba sebagai istrinya. Mengapa Nabi Nathan itu tidak datang lebih awal untuk menegur Daud? Hai Daud, kamu jangan melakukan hal itu, karena itu adalah istri orang. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan tanggapan. Yang Kenapa Nabi Nathan nggak langsung mencegah ya, gitu? dari awal. Mungkin karena situasinya sepi ya. Nathan kan seorang nabi. Ya mungkin apa yang diperintahkan Tuhan, mungkin Nabi Nathan belum dikasih unjuk kali. Ya, Pak. Iya, Kalau Dek Putri, halo Dek Putri. Mengapa Nabi Nathan itu tidak datang lebih awal untuk menegur Daud? Nggak tahu. Bolos itu. Bu Lia nih, Bu Lia. Coba Bu Lia. Kenapa tuh Bu Lia? Nggak tahu juga ya. Sama. Iya. Ya. Si Ezra, gimana tuh Ezra? Kenapa Ya. kok mungkin telat? Apa emang Tuhan belum memberitahu? Apa emang kan waktu itu sepi ya? Kagak ada yang nyangka gitu. Ya, jadi ketika kita membaca sampai pasal yang ke-12, saya pun juga mempertanyakan hal yang sama. Mengapa Nabi Nathan ini sepertinya terlambat? Seharusnya dia lebih awal lagi supaya kejadian sampai kepada pembunuhan itu tidak terjadi. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu masih memberikan satu kesempatan supaya Daud itu menyadari akan apa yang dia lakukan. Artinya gini, bahwa Tuhan mau Daud itu menyadari dengan dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang salah. Nah, ketika Daud tidak merespon akan hal ini, walaupun Daud tahu itu adalah sesuatu yang salah, tetapi Daud tidak cepat-cepat membereskannya. Nah, ini merupakan kasih Tuhan. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Daud. Tuhan tidak mau Daud itu terus berada di dalam dosa ini. Sehingga Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk datang dan menegur. Untuk memperingatkan apa yang sudah dia lakukan. Nah, jadi
ketika kita melakukan dosa, Tuhan mau itu kita tuh yang menyadari dengan pribadi kita sendiri untuk minta ampun kepada Tuhan. Kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan hal itu, maka Tuhan akan menyuruh orang-orang di sekeliling kita untuk menegur dan memperingatkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin seperti itu. Bisa dimengerti, Pak? Nah, bisa. Jadi kenapa nggak disuruh, jangan Daud gitu ya. Iya, Jadi Tuhan pengen kita menyadari perbuatan gitu dan iya, mengaku dosa ya. iya. Jadi jawabannya seperti itu. Nah, Nah, tapi sekarang ya Pak? apa mau kasih itu juga yang pertama tadi, begitu kita melakukan dosa, bikin malu Tuhan, itu kan diam-diam ya Daud ya. Iya Pak. Nah, tapi pembalasan Tuhan itu yang agak-agak mungkin ya, Tuhan, malah bukannya secara diam-diam untuk menghukum Daud, tapi secara terang-terangan, justru seluruh Israel jadi pada tahu gitu. Ya Ya itu itu juga aja. nanti akan berdampak kepada Daud dengan anaknya dunia. Iya. Sekarang kita melihat bagaimana respon Daud. Di saat Tuhan sudah menegur Daud dengan teguran yang datang melalui Nabi Nathan, ada satu respon yang begitu luar biasa. Sehingga kita bisa melihat adanya perbedaan di dalam kehidupan Raja Daud dan juga Raja Saul. Ketika Raja Daud ditegur, dia langsung meresponi. Dia tidak mengelak, dia tidak mencari-cari alasan untuk pembenaran dirinya, dan dia juga tidak melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Raja Saul, ketika Raja Saul ditegur akan kesalahannya, dia selalu mencari-cari alasan. Dan dia juga selalu melemparkan kesalahannya itu kepada rakyat-rakyatnya. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu. Daud langsung meminta ampun kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13, ya saya tampilkan. Ayatnya yang ke-13. Ya, ini merupakan respon Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Nah, di sini ketika Tuhan melihat respon dari Raja Daud, Tuhan pun langsung menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan telah menjauhkan dosamu. Artinya bahwa Tuhan itu tidak lagi mengingat akan kesalahan yang sudah dilakukan oleh Raja Daud. Seperti ada pujian yang seperti ini. Sejauh timur dari barat, ya, Engkau membuang dosaku. Namun ketika kita membaca di dalam ayatnya yang keempat, di situ kita melihat ada hukuman Tuhan. Padahal Tuhan sudah melupakan, Tuhan sudah menjauhkan dosa itu. Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada Raja Daud. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-14 dan seterusnya, itu ada sebuah hukuman yang Tuhan berikan bagi Daud. Nah, di sini kita melihat juga bahwa Tuhan itu bukan saja dia mengasihi, tetapi Tuhan itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang adil. Seringkali kita hanya melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Artinya bahwa ketika kita melakukan dosa, pasti ada konsekuensinya. Ada hukumnya yang harus kita terima. Nah, tetapi kalau kita melihat tentang kasih Tuhan, Tuhan itu begitu baik, kasih-Nya begitu besar. Di dalam kitab Amsal mengatakan, di dalam kitab Wahyu,
Barang siapa aku kasihi, ya aku tegur dan kuhajar. Kita melihat bagaimana hajaran Tuhan, hukuman Tuhan itu sungguh berat, sakit. Ya, pasti kalau kita menerima hukuman Tuhan sakit. Tetapi di dalam kitab Ayub mengatakan bahwa aku yang memukul, aku yang menghukum, tetapi akulah yang membebat luka-luka itu. Ketika kita dihukum Tuhan, kita dipukul Tuhan, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Tuhanlah yang akan membebat setiap apa yang sudah Tuhan lakukan. Itulah hati seorang bapa. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan orang tua kita, di saat saya masih kecil dan masih banyak melakukan kesalahan, biasanya orang tua saya itu menunjukkan kasih-Nya dengan menegur. Ketika saya ditegur, mau mendengar, saya lakukan lagi dan saya dipukul. Ketika orang tua memukul saya, biasanya kalau habis dipukul, orang tua itu sembunyi-sembunyi melihat, wah mungkin ada memar atau apa. Nah, kalau didapatkan ada memar, pasti orang tua itu datang dan membasuh, memberikan minyak. Nah, seperti itulah hati seorang bapa. Seperti itulah hati Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga teringat bagaimana kisah tentang anak yang hilang. Tuhan menunjukkan kasih-Nya seperti hati seorang bapa. Walaupun anaknya sudah pergi, menghabiskan hartanya, hidup berfoya-foya, tetapi ketika dia kembali, Tuhan datang dan memeluknya. Ada sebuah penggemaran seperti ini tentang ayam dan juga bebek. Kalau ayam itu dia jatuh di dalam air, maka dia akan cepat-cepat untuk keluar. Dia akan berusaha untuk keluar dari dalam air. Tetapi kalau bebek, dia jatuh di dalam air, dia akan merasa nyaman. Dia akan menikmati air itu. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, kita ada manusia-manusia yang lemah, masih daging. Jadi kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita belajar dari penggambaran itu, bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, kita harus berusaha untuk keluar. Jangan sampai kita sama seperti bebek yang jatuh di dalam dosa dan menikmati akan dosa itu. Karena kalau kita tidak cepat-cepat menyelesaikan dosa kita, maka dosa akan melahirkan dosa. Ada yang ingin menambahkan, Ibu Lia? Iya, terima kasih Bang Esra. Iya, saya setuju ya dengan apa tadi yang sudah di-share oleh Bang Esra. Cuma saya highlight ini yang pertama ini ya, yang kenapa sih awalnya itu Daud bisa jatuh dalam dosa seperti itu gitu ya. Ini ada di ayat 1 ya. 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Jadi yang lain itu raja-raja biasanya maju berperang ya. Tapi kali Ya, itu malah Daud nggak maju berperang begitu. Malah Daud menyuruh Yoab untuk maju gitu. Nah, ini yang menjadi satu keanehan buat saya gitu ya. Jadi awalnya di situ dia gitu. Padahal yang biasanya tuh dia berperang, tapi ini dia malah enggak gitu. Dia malah mau santai begitu. Nah, itu mungkin jadi peringatan buat saya pribadi atau juga buat kita semua gitu ya. Bahwa kita harus selalu dalam peperangan rohani kita harus selalu waspada seperti itu ya. Yang kita biasanya ini tapi nanti kita kalau mau merasa santai sedikit, nah itu biasanya bisa jadi celah gitu untuk kita seperti itu. Dan juga tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Esra ya, bahwa perbedaan Daud sama Saul ini beda banget ya. Pada saat Daud ditegur, disadarkan akan dosanya, dia langsung respon gitu. Ya Tuhan, aku mohon ampun, aku berdosa gitu, langsung spontan gitu ya. Nah kalau Saul kan dia berbelit-belit ya ngomongnya ya, pada saat ditegur oleh Samuel langsung dia langsung beralasan gitu, kami hitamkan sesuatu, ini kan rakyatku menyimpannya untuk mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan katanya gitu kan. Nah itu semua alasan makanya.
itu perbedaannya gitu. Jadi untuk saya dan juga untuk teman-teman sini gitu, hati-hati kita dalam respon, istilahnya kalau Tuhan tegur gitu ya, kalau kita ditegur sama seseorang, untuk Putri juga ditegur sama orang tua atau orang yang lebih tua, harus merespon dengan baik gitu, tidak menyalahkan seseorang atau sesuatu seperti itu. Mungkin itu Bang yang dari saya dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lia. Tuhan Yesus berkati. Halo ya Putri. Iya nih, Putri tumben nggak nanya nih. Ya, Ya, tanya Putri. Nanti enggak. Ibu Lia yang bisa menjawabnya. Nah, itu kalau kita punya keinginan ya, mungkin kalau keinginannya hawa apa ya, istilahnya keinginan daging ya, misalnya mau minta kue, nggak tahu kue orang, kita makin sikat aja gitu. Padahal itu kue orang nanti dicariin, kita udah makan habis. Nah itu nggak boleh itu. Nah, Putri pernah nggak begitu Putri? Apa? Hah? Ya itu misalnya ada kue nih, terus Putri kepengen nih, waduh kuenya enak nih. Terus Putri main makan aja gitu. Tapi nggak taunya itu kuenya punya orang lain Putri. Pernah nggak begitu? Enggak. Oh enggak. Sepi berarti di rumah. Oke. Halo Dek Cincing, selamat bergabung Dek. Iya lagi. Selamat Bentar siang. ya. Masih ada lagi yang ingin menambahkan? Nggak ada mungkin. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan, kita akan mengakhiri kegiatan pembacaan Alkitab kita sore hari ini dengan doa. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Lia bisa memimpin kita di dalam doa. Oh, saya kira Putri lagi nih. Udah siap dia, Bang? Waduh, oh, udah siap ya Putri? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah untuk kami, Tuhan. Untuk kami selalu diingatkan, Tuhan, ditegur, untuk supaya hidup kami berubah, Tuhan, diperbaiki menjadi semakin seperti Engkau, Tuhan. Ajar kami untuk menjadi seperti Daud, Tuhan, menjadi seorang yang memiliki hati yang lembut di hadapan-Mu, Tuhan. Pada saat Engkau menyadarkan kami akan dosa-dosa kami, Tuhan, kami bertobat di hadapan-Mu dengan tidak banyak alasan, Tuhan. Ajar kami juga untuk menjadi orang yang selalu memiliki jiwa atau kewaspadaan secara rohani juga, Tuhan, untuk kami tidak lengah terhadap iblis yang mengaum-mau mencari mangsa di sekeliling kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk selalu waspada, Tuhan, untuk tipu muslihatnya, Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal, Tuhan, karena hanya Engkau yang bisa memberikan kami tuntunan, Tuhan, untuk hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu memiliki hati yang rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk Bang Esra di sini, untuk Bang Apiang, untuk Putri, untuk Pak Cincing, dan hamba-Mu juga kami semua, Tuhan, yang mungkin belum bisa bergabung di sini. Tuhan berkati, biar suatu saat bisa saling bergabung di sini dan kami bisa saling membagikan firman-Mu, Tuhan, dan membaca firman bersama-sama. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lia. Bersama Bang Esra. Terima kasih Pak Piang, Dek Putri, Cincing. Rekamannya selesai. Ezra, rekamannya di